Dia sudah rentak. Mudah-mudahan saya nggak sampai begitu. Dia sudah rentak dan benar-benar udah ngerembes tidak terkendali remnya. Maka yang penting dia wudhu, bersihkan. Pakai tambal seperti Bu Satini tadi bilang, langsung sholat. Dalam sholat dia keluar, dia tidak batal dan tidak berdosa karena penyakit dan bukan kesengajaan. Titik. Tapi Anda masih muda, 53. Sama saja beda 20 tahun tuan saya. Berarti mah sama seperti takbiratul ihram tadi, ruku pun Allahu Akbar. Betul. Pas ketika bar itu pas sempurna gerakannya. Iya, boleh. Atau Allahu Akbar baru ke sini. Bisa juga. Asal jangan terlalu lama delaynya. Ya. Dan itu lurus tadi saya melihat Lurus. ada beberapa ibu-ibu. Lurus. Nggak lurus gini tapi gini nih mah. Ya. Jadi nih Tan. Jadi nih. Seolah-olah ini menggenggam lutut. Ya. Makanya jangan rapat tapi renggap. Tuh. Alhamdulillah jadi gini Ya. Bu. Jadi kalau yang selama ini boleh jadi rukunya terlalu nunduk palanya, robah. Yang terlalu nongak palanya, robah. Jadi tangannya ini ada di atas lutut. Tumaninah itu selesai bacaan ruku. Subhanarabbiyal azim bihamdihi. Subhanarabbiyal azim bihamdihi. Subhanarabbiyal azim bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Itu sudah mendapatkan tumaninah. Tumaninah itu diam dalam satu gerakan sholat. Oke. Wah ini setelah sebelumnya kita perbaiki takbiratul ihram, sekarang ruku, mudah-mudahan nanti ada gerakan-gerakan sholat berikutnya. Harus makin diperbaiki. Siap. Tadi kita ada praktek ruku ya Mah ya. Mudah-mudahan nanti di beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar lagi bagaimana gerakan sholat Harus. yang benar. Karena walau bagaimanapun apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Betul, karena ada riwayatnya dan lain sebagainya Mah ya. Tidak menyalahi. Oke, kita lanjutkan saja dengan pertanyaan berikut. Siapa yang mau nanya? Yang kuning dulu. Ibu mau bertanya? Koneng. Ayo sini. Yang ini deh, yang ini aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Nama saya Sartini dari Rahlim Nur Hidayat Desa Rempoa, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Saat ini. Mas, saya mau tanya. Sok. Saya kan udah 53, kadang-kadang sholat itu lagi batuk. Udah pakai pampers, apakah pakai pembalut, kadang-kadang keluar rasanya ser, itu sholatnya sah atau tidak, Mama? Oke. Syarat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Seandainya yang tidak tercemari dengan najis, itu sholatnya batal. Ya. Saya usia 53. Tapi remnya udah rada dol. Punten, ibu walaupun ketawa ini kenyataan. Kadang-kadang kalau batuk yang tidak berhenti terus. Tapi baru tumben ini batuk. Begitu terasa batuk. Remnya dol. Saran saya kalau yakin itu air pipis keluar. Anda batalkan sholat Anda. Anda cebok, ganti celana dalam. Kemudian Anda ulang sholat kembali. Wudhu dulu. Hah? Wudhu lagi kan? Kan tadi habis cebok masa nggak wudhu? Ya kan sebutin. Oke, wudhu lagi. Langsung sholat. Syaratnya kalau emang lagi ada penyakit seperti itu. Dari wudhu ke sholat jangan ada jeda. Misalnya habis wudhu makan dulu. Habis wudhu nungguin warung dulu. Habis wudhu ketemu tetangga ngobrol, itu salah. Dalam kondisi seperti itu Bu Satini, Anda wudhu langsung kerjakan sholat. Nah, tapi seandainya maaf dia sudah rentak. Mudah-mudahan saya nggak sampai begitu. Dia sudah rentak dan benar-benar udah ngerembes tidak terkendali remnya. Maka yang penting dia wudhu, bersihkan. Pakai tambal seperti Bu Satini tadi bilang, langsung sholat. Dalam sholat dia keluar,
dia tidak batal dan tidak berdosa karena penyakit dan bukan kesengajaan. Titik. Tapi Anda masih muda, 53. Sama saja beda 20 tahun tuan saya. Artinya itu hanya kadang-kadang. Betul? Gak selalu kan? Enggak lagi batuk aja, Ma. Betul. Makanya saya tahu. Karena saya pernah ngalamin umur sekian. Artinya remnya masih kencang sebetulnya. Makanya saya bilang, batalkan sholat Anda, istinja cebok yang bersih, berwudu, kemudian Anda pakai celana lagi, kemudian Anda langsung sholat, dari wudu ke sholat, jangan ada jeda. Oke? Oke. Pak kalau sholat nahan kentut? Kalau Anda nahan kentut, kalau sholat Anda tinggal di ujung tahiyat akhir, boleh jadi. Yang saya khawatir, kalau Anda nahan kentut, baru rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga sembahyang lohor. Kalau ruku masih bisa ngerem. Kalau sujud, bablas angin nih. Saran saya lebih baik sholat Anda batalkan. Konsentrasi tidak ke sini, tapi ke dia. Bablas angin. Makanya sekali lagi, jangan kita melakukan sesuatu itu makruh. Ngerem ke sini itu makruh. Lebih baik batalkan saja. Wudhu kembali. Tapi nggak perlu cebok kalau kentutnya kering. Kalau kentutnya basah, takut ada sedikit isinya, Anda kupiak dulu, istinja, cebok dulu, baru berwudu. Bukan dicuci biasa, kupiak dengan air yang banyak. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, Bu. Sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satini. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Nah gitu, semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurniasi dari Majelis Taklim Rodatul Jannah, Desa Blubuk, Losari, Brebes. Oke, belabak blubuk Brebes. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, saya mau nanya. Sok. Tetangga saya istrinya rajin sholat, tetapi suaminya gak sholat. Yang jadi pertanyaan saya, walaupun suaminya gak sholat, kok pertaniannya semakin maju ya, Ma? Bu, yang namanya maju usaha di alam dunia, itu tergantung dari bagaimana dia belajar. Bagaimana memanfaatkan waktu. Memanfaatkan tenaga yang diberikan oleh Allah. Jangan Anda bilang, heran dia gak pernah sholat. Tapi kayak salah. Man aroda dunya fali bil ilmi. Wa man aroda al-akhirata fali bil ilmi. Wa man aroda huma fali bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Di dunia dia bekerja, dia berdagang, dia usaha. Dia cari ilmu dagang bagaimana? Ramah, jangan jual kemahalan. Kemudian cari di tempat yang lebih murah. Dipraktekkan dalam hidup. Dia berdoa dengan bahasa dia. Pasti diberikan oleh Allah. Diberikan. Karena dunia itu yang dia kejar. Tapi Anda jangan iri. Siapa tahu dia pernah berdoa sama Allah. Kita kebanyakan iri dengan hasil yang diperoleh oleh orang. Tidak pernah melihat bagaimana perjuangan dia. Heran, lakinya gak pernah sholat. Bininya sholat belum tentu benar. Kok bisa kaya? Apa Anda lihat bagaimana tuh orang itu belajar dagang? Bagaimana sang sumulnya nyari ilmu buat dagang? Nyari modal bagaimana? Bagaimana dia sholat malam? Bagaimana sedekah? Bagaimana ramahnya dengan orang? Hatinya tidak ada iri dengan orang lain. Itu menyebabkan dia berhasil. Tapi seandainya benar Anda katakan, itu orang bisa kaya gak pernah sholat. Anda lihat Hud 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwatti ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Kalau ada manusia yang mereka cari hanya dunia, perhiasan dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, tidak memikirkan akhirat. Aku berikan dengan sempurna nih yang kamu inginkan. Kaya, berhasil, dagang, segala macam. Tidak sedikit pun dia dirugikan. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu yang salah. Ya. Tidak cukup sholat doang. Tanpa berdoa, tanpa usaha. Rezeki nggak bakal datang, berat nggak bakal. Allah yang menyatakan, wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia,
tidak akan dapat apapun kecuali yang kalian kerjakan. Sholat tapi nggak kerja. Hanya berangan-angan. Ya Allah minta rezeki yang banyak. Minta yang banyak. Tapi nggak usah. Nggak bakal dapat. Cukup. Ya, Ma, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turniasih.